Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan, anugerah, cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Berkati kami ya Tuhan melalui firman-Mu, sehingga iman kami bertumbuh. Kami menjadi kuat di dalam Engkau, kami mengerti kehendak-Mu, dan kami hidup di dalamnya. Tuhan berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema yang saya sampaikan adalah merasa tidak aman di sekitar orang tampak tidak jujur. Saya ambil dari Mazmur pasal 28. Sebelum kita membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk melihat beberapa berita berikut ini. D. Sebut Jokowi dikelilingi pihak berniat buruk. Berita lain lagi. Sebut Jokowi dikelilingi siluman-siluman. Berita yang lain lagi. FH wanti-wanti Jokowi dikelilingi orang tak jujur. Saudara, sebuah realita apabila seseorang menduduki posisi tinggi, pemegang kekuasaan, pasti di sekitarnya ada orang-orang yang penuh dengan kepentingan. Ada yang baik dan ada yang berniat buruk. Itu kita tidak bisa pungkiri. Nah, mungkin pengalaman ini juga dialami oleh Bapak Ibu Saudara di dalam menghadapi kehidupan sekarang ini yang sedang kita jalani. Nah, kita akan belajar dari Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika menghadapi situasi yang sama? Daud merasa tidak aman berhadapan dengan orang yang ramah di luar, tetapi lain di dalam hati. Kita bisa lihat itu di dalam Mazmur 28 ayat yang ketiga. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi hatinya penuh kejahatan. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi dengan Daud pada waktu itu. Dia berhadapan dengan orang-orang yang mengaku teman, yang mengaku ramah nampaknya dari luar, tetapi sebetulnya di dalam hati Daud mengetahui mereka berniat jahat terhadap dirinya. Memang ayat ini tidak menyatakan apa yang menjadi kasus yang melatar belakanginya. Namun apabila kita melihat kisah hidup dari Raja Daud pada kitab yang lain, kita akan menemukan bahwa ada teman-teman, ada orang dekat dengan Daud yang ternyata berniat jahat terhadap Daud. Seperti Absalom, anaknya sendiri, yang ramah di luar, tapi ternyata hendak membunuh Daud. Seperti Ahitofel, penasehat Daud, yang ramah di luar, tetapi bersepakat dengan Absalom untuk melukai Daud. Memang ayat ini apa yang menjadi background-nya kita tidak tahu, tetapi yang jelas Daud pernah berhadapan dengan situasi ini. Dan kita akan belajar bersama-sama dari Daud. Apa sih yang dilakukan oleh Daud? Dan itu juga yang akan kita lakukan ketika kita berhadapan dengan situasi orang-orang di sekitar kita yang tidak jujur. Saudara, sebelum kita membahasnya, melalui ayat yang ketiga ini kita bisa belajar ada dua kemungkinan perasaan khawatir yang dirasakan oleh Daud pada waktu itu. Kekhawatiran yang pertama adalah Daud jatuh dalam dosa yang sama. Semuanya munafik, semua tidak jujur. Kecenderungan seseorang adalah ingin membalas. Kecenderungan seseorang adalah untuk bertahan. Dengan cara apa? Melakukan kesalahan yang sama. Melakukan dosa yang sama. Kamu memanipulasi, gantian kita yang berusaha untuk memanipulasi. Kamu berlaku tidak jujur, gantian kita yang berlaku tidak jujur dengan berniat jahat di balik mereka. Saudara, saya kira ini yang dirasakan oleh Daud
Dia mengalami kekhawatiran dia jatuh dalam dosa yang sama. Kekhawatiran yang kedua adalah jatuh dalam perangkap jahat mereka. Nah, itu yang dirasakan oleh Daud pada waktu itu. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah kekhawatiran yang dirasakan oleh Daud, apa yang Daud lakukan? Kita akan lihat Mazmur 28 ayat 1. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Bapak, Ibu, Saudara, yang dirasakan oleh Daud pada waktu itu kekhawatiran. Namun satu hal yang pertama yang dia lakukan, dia berseru mohon perlindungan Tuhan. Ada kekhawatiran, tapi dia cari Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, kau gunung batuku. Aku berseru kepadamu. Tuhan, jangan berdiam diri. Jangan membisu. Jika engkau berdiam diri, jika engkau membisu, aku ini akan seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Mungkin aku akan jatuh dalam dosa yang sama. Mungkin aku akan jatuh dalam perangkap jahat mereka. Saudara, yang dilakukan oleh Daud adalah Daud berseru, memohon perlindungan Tuhan. Sama, saudara. Ketika engkau merasa tidak aman, ketika engkau merasa ada kekhawatiran yang mulai timbul dari relasi yang engkau jalin, berdoa, berseru kepada Tuhan, minta perlindungan. Tuhan, lindungi aku. Tuhan, jagai aku. Jangan sampai aku jatuh dalam dosa yang sama. Jangan sampai aku turun ke dalam liang kubur. Tuhan, tolong aku. Tuhan, lindungi aku. Tuhan, jagai aku. Saudara, kita berseru kepada Tuhan. Pada ayat yang kedua, Daud melanjutkan, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong. Dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situ jelas dikatakan, Daud betul-betul berseru, meminta perlindungan daripada Tuhan. Dan yang kedua, kita melihat, Daud berkata, mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang kudus. Saya kira ini mengandung makna, aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tanganmu. Tuhan, nasibku ini ada di dalam tanganmu. Nasibku ini bukan di tangan orang-orang yang berniat jahat. Nasibku bukan di tangan orang-orang yang ada di dunia ini, tetapi ada di dalam kemahakuasaanmu, ada di dalam kedaulatanmu. Oleh sebab itu, Daud menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Saudara, sama. Kita menyerahkan masalah kita ini. Kita berseru, minta perlindungan, kita serahkan hidup kita. Kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Ketika kita mulai merasa tidak aman, ketika kita mulai merasa khawatir, kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Daud? Selanjutnya pada ayat 4 dan ayat ke-5. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpa dengan perbuatan tangan mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Saudara, yang ketiga yang dilakukan oleh Daud adalah Daud meletakkan pembalasan itu pada Tuhan. Daud tidak berkata, aku akan mengganjar mereka menurut perbuatan mereka. Saudara, ketika kita berusaha untuk meletakkan pembalasan itu pada Tuhan, dengan lain kata penghakiman itu kepada Tuhan, secara otomatis kita tidak berusaha untuk membalasnya. Secara otomatis kita tidak berusaha untuk menghakimi mereka, saudara. Karena hakim yang adil itu hanyalah Tuhan.
Hakim yang benar itu adalah Tuhan, sehingga hanya Tuhan saja yang berhak untuk melakukan pembalasan. Nah, saudara, kita ketika merasa tidak aman, ketika kita merasa khawatir, ada kecenderungan kita untuk jatuh dalam dosa yang sama. Untuk apa? Kita kan mau membalas. Mereka munafik, kita juga jadi munafik. Mereka memanipulasi, kita gantian memanipulasi mereka. Mereka berbuat curang, kita juga mencurangi mereka. Itu hal yang natur secara manusia daging. Tetapi menariknya, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menyerahkannya itu kepada Tuhan, pembalasan itu. Bukan dilakukan oleh tangan Daud sendiri, tetapi diserahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, demikian juga dengan kita. Seharusnya kita belajar. Ketika kita merasa tidak aman, ketika kita merasa khawatir karena ada kemunafikan di sekitar kita, saudara, kita berdoa, bukan hanya berseru memohon perlindungan, bukan hanya menyerahkan hidup kita, tetapi juga menyerahkan hak pembalasan itu kepada Tuhan. Kita tidak punya hak apapun juga. Hal ini yang disadari oleh Paulus, sehingga Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk di dalam Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu dimanipulasi, jangan kemudian membalas dengan manipulasi. Orang bermuka dua kepadamu, jangan kemudian kamu membalas dengan bermuka dua. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Artinya kita tetap menjadi terang bagi mereka. Walaupun kita tahu mereka ini ada niat jahat. Walaupun itu tidak mudah, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi kita tetap berusaha untuk berbuat baik. Kita tetap berusaha untuk menjadi terang bagi teman-teman kita ini. Kemudian Paulus melanjutkan pada ayat ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Perhatikan. Pembalasan itu adalah milik Tuhan. Pembalasan itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Menjadi hak Tuhan. Karena hanya Tuhanlah hakim yang adil. Hanya Tuhanlah yang bisa mengadili secara tepat dan benar, saudara. Sedangkan penghakiman kita, penilaian kita, itu hanya sebatas apa yang dilihat mata. Apa kata orang. Tapi kita tidak bisa melihat isi hati seseorang. Hanya Tuhan yang bisa. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara, kita serahkan itu kepada Tuhan. Bukan perbuatan tangan kita untuk membalasnya. Tanggung jawab kita hanya berbuat baik. Dan kalau bisa kita menuntun mereka kepada Tuhan sehingga mereka bertobat dan menyadari akan kesalahannya. Kemudian, di dalam Mazmur 28 ayat 6 dan 7, Daud melanjutkan, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengarkan suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, yang dilakukan oleh Daud di tengah-tengah situasi tidak aman, di tengah-tengah kekhawatiran yang dia rasakan, Daud berusaha untuk tetap yakin bahwa hidupnya itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Yakin akan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita itu tidak ditentukan oleh lingkungan. Hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan yang berdaulat. Kalau kita khawatir, kita merasa tidak aman, saudara, mari sekali lagi kita berseru kepada Tuhan. Memohon perlindungannya. Kita serahkan hidup kita. Kita serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Dan kita belajar yakin bahwa Tuhan itu mengendalikan hidup kita. Bahwa Tuhan itu bertanggung jawab atas kebahagiaan hidup kita. Dengan ketika kita itu sudah menyerahkan hidup kita kepadanya. Ini yang dilakukan oleh Daud dan seharusnya juga ini yang dilakukan oleh kita.
Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat 26, "Pandang burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan. Kamu itu lebih berharga daripada burung itu." Kalau burung aja sandang, pangan, papan, Tuhan kasih. Tuhan pelihara. Semuanya juga Tuhan akan beri kepada kita. Ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, rumput-rumputan itu didandani, dihiasin. Saya kira ini berbicara tentang prestis. Ini berbicara tentang harga diri. Tuhan tidak hanya tahu sandang, pangan, papan kita, tetapi juga Tuhan itu tahu kebutuhan prestis kita ini. Kebutuhan akan harga diri kita ini Tuhan itu tahu. Kalau rumput aja dihiasi setiap hari oleh Tuhan. Seringkali kalau kita lihat tukang rumput potong, nanti besoknya Tuhan tumbuhkan lagi rumput itu. Ada bunganya, dihiasi. Saudara, kita ini lebih daripada rumput-rumput itu. Jadi mari kita belajar yakin akan perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan atas hidup kita ini. Karena Tuhanlah yang akan membawa hidup kita ini penuh dengan damai, sukacita, dan bahagia. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menuntun kita, mengarahkan kita. Bagaimana hidup kita ini bisa sejahtera dan bahagia. Kita tetap yakin. Kemudian Daud melanjutkan pada ayat 8 dan 9. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Yang berikutnya Daud memohon tuntunan Tuhan. Gembalakanlah mereka, berkatilah mereka, selamatkanlah mereka, dukunglah mereka. Daud mohon tuntunan Tuhan. Tuhan, aku menghadapi situasi seperti ini loh. Aku tidak aman. Aku khawatir loh. Tuntunlah aku. Dan seringkali Tuhan bisa menuntun kita ketika kita membaca Alkitab. Ketika kita merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Seringkali tuntunan Tuhan juga datang melalui hati nurani kita. Seringkali tuntunan itu juga datang melalui berita firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara, Tuhan menuntun kita. Itu yang kita butuhkan untuk menghadapi situasi yang tidak aman dan khawatir karena lingkungan orang-orang yang tidak jujur ini tadi. Tuhan yang akan memberikan hikmat. Tuhan yang akan memberikan kita pengetahuan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita buat, apa yang harus kita jauhi, dan apa yang harus kita dekati. Tuhan yang akan menolong kita dan menuntun hidup kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau merasa tidak aman, ada kekhawatiran, ketika engkau berada di sekitar orang yang nampaknya tidak jujur, yang pertama yang harus engkau lakukan, mohon perlindungan dari Tuhan. 2, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan masalahmu ini, jangan tangani sendiri. 3, serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Jangan kamu membalas dengan tanganmu sendiri. 4, yakin bahwa hidup kita ini ada di dalam kedaulatan Tuhan, bukan di lingkungan sekitar kita. 5, mohon tuntunan Tuhan. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita buat, apa yang harus kita jauhi, dan apa yang harus kita dekati. Kita mohon tuntunan Tuhan. Dan tuntunan Tuhan bisa bekerja ketika kita merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Tuntunan Tuhan bekerja melalui hati nurani kita. Tuntunan Tuhan bekerja melalui nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Di situ Tuhan bisa menuntun kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus, ketika dia menjadi manusia, dia pun menghadapi situasi yang sama. Dia berhadapan dengan orang-orang yang nampak ramah di luar,
tetapi di dalam hati memiliki niat yang buruk, yaitu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Berusaha untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus, berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dengan tampil ramah. Saudara, ini salah satu contohnya ya. Saudara bisa lihat di dalam Matius 22 ayat 16 sampai 18, di situ dikisahkan mereka menyuruh murid-murid mereka, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat, bersama-sama orang-orang Herodian, bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Lihat saudara, orang-orang ini punya niat jahat, tapi ramah kepada Tuhan Yesus. Menyanjung-nyanjung Tuhan Yesus, berbuat baik nampaknya kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka melanjutkan, "Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Nah, saudara, Tuhan Yesus itu tahu niat jahat mereka. Sehingga dikatakan di situ, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu yang nampaknya ramah di luar. Lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Ayat 19, "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Wow. Saudara, Yesus telah memberikan teladan bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang tidak jujur. Hikmat Allah begitu sangat nyata di dalam sosok pribadi Tuhan Yesus ini, sehingga Tuhan Yesus bisa mengambil sikap yang tepat. Sama dengan kita. Kita harus mohon tuntunan Tuhan senantiasa, sehingga kita bisa mengambil sikap yang tepat, tindakan yang tepat untuk kita menghadapi, merespon setiap situasi yang tidak nyaman dan mengkhawatirkan ini, saudara. Jadi intinya penting kita membangun relasi hubungan kita itu dekat dengan Tuhan. Tuhan sendiri akan menolong kita, memberikan respon yang tepat. Tuhan sendiri akan menjaga dan melindungi hidup kita. Tuhan sendiri yang akan menjamin kita sandang, pangan, papan kita, bahkan harga diri kita. Tuhan sendiri yang akan memberikannya perlindungan dan penjagaan itu bagi kita. Oleh sebab itu penting kita dekat dengan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud. Dia mendekatkan diri. Walaupun memang sempat karena perbuatan Ahitofel dan Absalom sepakat untuk memberontak kepada Daud, Daud sempat keluar dari Yerusalem, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan tahta kerajaannya, seolah-olah Absalom dan Ahitofel yang menang beserta dengan rakyat yang memberontak kepada dia. Namun kita melihat kisahnya. Tangan Tuhan secara ajaib menolong Daud, sehingga Absalom beserta dengan rekan-rekannya bisa dikalahkan, dan akhirnya Daud bisa kembali lagi bertahta di Yerusalem. Saudara, hidup kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Hidup kita ada di dalam perlindungan Dia. Oleh sebab itu kita mendekatkan diri kepada Dia. Sekali lagi, jika engkau merasa tidak aman, jika engkau merasa khawatir karena lingkungan, sekali lagi ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mohon perlindungan kepada Tuhan. Serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Jangan main hakim sendiri. Yakin bahwa hidup kita ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Mohon tuntunan dari Tuhan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Kita mohon tuntunan itu dari Tuhan. Dan kita akan melihat seperti Daud ditolong oleh Tuhan. Seperti Tuhan Yesus bisa menyelesaikan masalah
kita juga demikian. Kita ditolong oleh Tuhan, kita juga dengan hikmat Tuhan mampu untuk menghadapi setiap situasi, setiap problem, setiap masalah yang terjadi di sekitar kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami ya Tuhan ketika kami merasa tidak aman, kami merasa khawatir dengan orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang Daud lakukan. Jika selama ini kami mengambil tindakan sendiri, kami tidak berserah kepadamu, Tuhan Engkau ampuni kami. Tuhan berkati jemaat-Mu supaya jemaat-Mu ini iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Dan biarkanlah Tuhan kasih karunia-Mu senantiasa menyertai mereka, untuk mereka bisa menang menghadapi setiap situasi yang mereka hadapi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.